Jokowi habis-habisan di Mandalika, ditulis oleh Adin di seaworld.com. Ketika masih belajar di bangku sekolah, saya sering mendengar guru mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara berkembang. Negara yang termasuk maju adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Kapan Indonesia bisa masuk kategori negara maju? Setiap Presiden RI pasti menginginkan Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dilakukan demi tercapainya Indonesia yang maju. Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia tentu saja menginginkan Indonesia menjadi negara berkembang yang menuju negara maju. Segala usaha dilakukan agar harapan dan cita-cita tersebut bisa terwujud. Pembangunan jalan tol yang masif, bandara, pelabuhan, pembangunan perbatasan, bendungan, dan lain-lainnya merupakan salah satu kebijakan era Jokowi menuju Indonesia maju. Jokowi berusaha keras untuk membangun negeri ini, termasuk mewujudkan kawasan ekonomi eksklusif Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jokowi serius dalam bekerja sehingga KEK Mandalika ini dibangun sirkuit Mandalika, yang juga berambisi bisa menggelar balapan motor kelas dunia dari WSBK sampai MotoGP. Cita-cita yang besar dan luar biasa. Maret 2022 merupakan momen bersejarah di mana Indonesia dipastikan menggelar balapan motor paling bergengsi di dunia. Tanggal 18 hingga 20 Maret 2022, sirkuit Mandalika menggelar MotoGP yang menggegerkan Indonesia dan dunia. Pagelaran ini terlaksana atas kerjasama semua pihak, Presiden Jokowi dengan pemerintahannya dan pihak-pihak terkait, yang juga mempunyai visi dan misi sama demi kemajuan negeri ini. Untuk itu, dengan berhasilnya Indonesia menggelar MotoGP harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju negara maju. Oleh karena itu, Jokowi dan pemerintahannya harus habis-habisan berupaya menyukseskan pagelaran balap kuda besi ini, karena mata dunia berfokus ke sirkuit Mandalika. Kejuaraan Dunia Balap Motor Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022 diyakini akan mengharumkan nama Indonesia sampai tingkat internasional, ditambah dengan upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam cara penyebarluasan yang mumpuni. MotoGP yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022 di sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah akan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meniti upaya sedikit demi sedikit menuju negara maju harus dibuktikan di pagelaran MotoGP. Usaha habis-habisan Jokowi dan pemerintahannya memang terlihat. Pertama, pemerintah menjamin kelancaran jaringan internet di Mandalika dan sekitarnya. Karena pagelaran MotoGP ini akan didatangi oleh para wartawan dari seluruh dunia. Mereka bertugas untuk menyebarkan apapun yang terjadi, baik balapan maupun peristiwa menarik lainnya di Mandalika. Kelancaran jaringan internet sangat penting agar pekerjaan para jurnalis lebih lancar. Telkomsel mendukung kelancaran MotoGP Mandalika 2022, khususnya dari sisi jaringan di sirkuit serta kawasan penyangga. Salah satunya dengan memastikan kualitas jaringan berjalan dengan baik di kawasan sirkuit Mandalika serta lokasi-lokasi penting lainnya di wilayah Lombok. Tak hanya itu, Telkomsel juga memastikan ketersediaan akses jaringan broadband hingga menyediakan penambahan bandwidth untuk mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi selama gelaran MotoGP 2022 berlangsung. Dahsyatnya jaringan internet di Mandalika membuat jurnalis dunia kagum. Jurnalis asal Inggris Simon Peterson mengaku kaget melihat jaringan koneksi internet Telkomsel di Mandalika. Dia yang tengah berada di Indonesia untuk meliput MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika ini, bahkan membagikan reaksinya di akun Twitter dan Instagram miliknya. Pagelaran MotoGP membuat ekonomi Lombok ngegas. Lombok seiring waktu dengan akan digelarnya MotoGP dikunjungi oleh ratusan ribu orang terdiri dari para pembalap, ofisial, dan orang-orang yang ingin menonton lanjut MotoGP di Mandalika. Mereka berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kedatangan mereka juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat setempat membangun homestay, penginapan bagi para tamu yang datang. Ketika Februari lalu para pembalap mengeluhkan kondisi aspal di lintasan yang berdebu dan berkerikil, panitia penyelenggara MotoGP bergerak cepat untuk menanggulanginya. Dan alhamdulillah sirkuit Mandalika sudah siap menghelat pagelaran MotoGP. Sebelum pembalap MotoGP ke Lombok, mereka juga singgah ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Presiden serta dijamu dengan makanan khas Nusantara. Parade MotoGP pun dilakukan demi promosi pagelaran MotoGP Mandalika. Masyarakat Jakarta begitu antusias menyambut pembalap favoritnya. Parade ini juga dinyatakan sebagai parade pertama yang diadakan oleh pihak MotoGP. Upaya habis-habisan Jokowi dan pemerintahannya untuk menyelenggarakan MotoGP semoga bisa berbuah manis.
Sirkuit Mandalika bisa menjadi langganan untuk menggelar MotoGP setiap tahunnya.